makin pengen aja pakai lama, nyatakan kita cuma bagara. Sejarah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berpusat di sebelah timur Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara tahun 1222 hingga 1292 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudara dalam memperebutkan tahta. Namun, Kerajaan Singosari juga telah menorehkan catatan sejarah kejayaan di bawah Kertanegara, rajanya yang terakhir dan paling sukses. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singosari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan Semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga Kepulauan Maluku. Tak hanya wilayah kekuasaan, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selain itu, Kerajaan Singosari juga berhasil mengusir ancaman Kubilai Han, Kaisar Mongolia saat itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak daerah di Asia yang berhasil melakukannya. Ada banyak peninggalan Kerajaan Singosari, di antaranya yaitu Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Jago, Prasasti Singosari, dan Prasasti Malurung. Jika kita lihat sejarahnya, Kerajaan Singosari didahului oleh Kerajaan Kadiri dan digantikan oleh Kerajaan Majapahit. Nama Kerajaan Singosari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel, dengan ibu kota bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, nama ibu kota tersebut diubah menjadi Singosari. Akhirnya Singosari justru lebih dikenal daripada Tumapel sebagai nama kerajaan. Kitab Pararaton dan Negara Kertagama banyak dijadikan acuan dalam menelusuri tapak tilas Kerajaan Singosari. Ada beberapa perbedaan dalam silsilah penguasa Singosari di antara kedua karya sastra ini. Versi Pararaton yang lebih dikenal menyebutkan Arok sebagai pendiri Singosari. Dalam versi ini, Ken Arok awalnya adalah rakyat biasa yang hidup di Tumapel. Saat itu, Tumapel adalah daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Kadiri. Ia bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung, seorang akuwu atau setara camat di Tumapel. Namun, ia akhirnya malah membunuh Tunggul Ametung karena menginginkan istrinya yang terkenal cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Arok pun menjadi akuwu Tumapel yang baru. Tak puas, ia mendirikan kerajaan Tumapel yang memisahkan diri dari Kadiri. Hebatnya, ia berhasil menaklukkan Raja Kertajaya dari Kadiri dengan dibantu oleh para Brahmana yang berseteru dengan sang raja. Ken Arok pun menjadi raja pertama Singosari di usianya yang ke-40. Ia bertahta selama 25 tahun sebelum akhirnya dibunuh oleh Anusapati, anak Tunggul Ametung di tahun 1247 Masehi. Balas dendam antar
antar saudara ini berlanjut ketika Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok, setelah bertahta hanya selama 2 tahun. Ternyata Tohjaya hanya dapat menikmati kekuasaan selama beberapa bulan sebelum digulingkan oleh keponakannya Wisnuwardana, anak Anusapati, dan Narasingamurti, cucu Ken Arok. Wisnuwardana bertahta hingga 22 tahun dan digantikan oleh putranya Kertanegara secara damai. Di bawah kepemimpinan Kertanegara, Singosari makin sejahtera dan berkembang. Dari masyarakat sekitar Sungai Berantas yang bergantung pada pertanian, Kerajaan Singosari berhasil membangun bidang pelayaran dan perdagangan yang kuat. Mereka menguasai perdagangan rempah, beras, emas, hingga kayu cendana. Kesuksesan Singosari terdengar hingga telinga Kubilai Han yang kemudian menuntut Singosari untuk menjadi daerah bawahannya. Untuk mengatasi ancaman Han, Singosari menjalin kerjasama internasional dengan Kerajaan Champa atau Vietnam. Namun nahas, akibat terlalu banyak mengirim pasukan keluar Jawa, pertahanan dalam negeri jadi melemah. Jaya Katwang, Bupati Gelang-Gelang, memberontak dan berhasil membunuh Kertanegara di istananya pada tahun 1292. Jaya Katwang mengakhiri riwayat Kerajaan Singosari dan mengumumkan dirinya sebagai Raja Kadiri. Masa kekuasaan Jaya Katwang tidak bertahan lama. Dirinya dikalahkan oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang memanfaatkan kedatangan pasukan Kubilai Han di tahun 1293. Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit yang merupakan kelanjutan dari Singosari. Ia menyatakan diri sebagai anggota dinasti Rajasa yang dimulai oleh Ken Arok. Kesultanan Banten. Bagian 2. Berdirinya Kesultanan Banten. Tahun 1552, Fatahillah meninggalkan Banten dan pindah ke Cirebon. Kepemimpinan di Banten kemudian dipegang oleh putranya, Maulana Hasanuddin. Peralihan kepemimpinan ini menandai sebuah era baru, Kesultanan Banten. Secara resmi, Sultan Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin membangun pusat pemerintahannya di wilayah yang diberi nama Surosawan. Di tempat itu pula dibangun sebuah masjid besar. Masjid tersebut masih ada hingga sekarang dan dikenal sebagai Masjid Agung Banten. Masjid besar tersebut tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sarana pertemuan sultan dengan rakyatnya. Sultan Maulana Hasanuddin mampu menghilangkan sekat-sekat kekuasaan yang melekat pada dirinya ketika berhubungan dengan rakyatnya. Karena itulah, Sultan Maulana Hasanuddin dijuluki Panembahan Sabakingking. Artinya adalah pemimpin yang bijaksana dan diterima oleh masyarakat dari mana saja. Selain menyebarkan Islam, Sultan Maulana Hasanuddin juga memperluas wilayah kekuasaannya. Uniknya, Sultan Maulana Hasanuddin selalu mengutamakan strategi diplomasi dalam penyebaran agama Islam maupun perluasan wilayah. Pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin inilah, Lampung berhasil dijadikan wilayah Banten tanpa pertumpahan darah. Sedangkan pelabuhan Banten masih terus ramai sebagai pusat perdagangan di pesisir Jawa. Banten ketika itu memiliki lada sebagai komoditas unggulan. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Hasanuddin tutup usia. Selama masa kekuasaannya,
Sultan Maulana Hasanuddin berhasil membangun pondasi kesultanan yang mandiri, melepaskan diri dari bayang-bayang Pajajaran maupun Demak. Sepeninggal Sultan Maulana Hasanuddin, tahta Banten dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf. Di masa kekuasaan Sultan Maulana Yusuf inilah Pajajaran yang berpusat di Pakuan mulai mendapatkan tekanan. Dari era Demak hingga Sultan Maulana Hasanuddin, Pajajaran masih tetap berdiri dan menjadi satu-satunya kerajaan Hindu-Buddha yang tersisa di tanah Jawa. Tahun 1579, pasukan Banten pun berhasil mengepung istana Pajajaran di Pakuan. Pengepungan itu berhasil mengakhiri dinasti Pajajaran yang telah berusia ratusan tahun. Jatuhnya Pajajaran memperkuat kedudukan politik dan ekonomi Banten di bagian barat Jawa. Tahun 1580, setahun setelah menguasai Pajajaran, Sultan Maulana Yusuf wafat. Tahta Banten dilanjutkan oleh Sultan Maulana Muhammad yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Karena usianya belum mencukupi, pemerintahan untuk sementara diwakili oleh Mangkubumi dan ulama. Setelah usia mencukupi, Sultan Maulana Muhammad mulai memegang kendali pemerintahan. Pada tahun 1596, Sultan Maulana Muhammad memimpin ekspedisi militer ke Palembang. Ekspedisi militer ini sebagai jalan untuk menguasai rute perdagangan laut di pesisir timur Sumatera hingga ke Selat Malaka. Sayangnya, dalam ekspedisi militer itu, Sultan Maulana Muhammad wafat dalam sebuah pertempuran. Sultan Maulana Muhammad kemudian dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Banten. Sepeninggal Sultan Maulana Muhammad, tahta Banten dilanjutkan oleh putranya, Abul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, atau yang dikenal juga sebagai Pangeran Ratu. Ketika itu, Abul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir masih berusia 5 bulan, sehingga jalannya pemerintahan diwakilkan kepada Mangkubumi dan ulama. Pada tahun 1596 pula, bangsa Eropa lainnya merapat di Jayakarta. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, armada dagang dari Belanda itu akhirnya menemukan rute pelayaran dari Eropa hingga ke jauh sebelah timur mereka, Pelabuhan Jayakarta.